Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ini bab kedua dari kitab Afkar Yajibu Antusohah yang ditulis oleh Dr. Sabit Abdul Halim Al-Khawajah, membahas tentang Al-Hakimiyah. Apa sih sebetulnya Al-Hakimiyah? Ini tidak didefinisikan di dalam kitab tersebut. Cuma kita ambilkan pengertiannya, pada prinsipnya adalah konsep ini menyatakan untuk mencabut semua otoritas pembuatan hukum dan undang-undang dari tangan manusia. Bahasa sederhananya itu konsep kedaulatan. Ya, kedaulatan ada di tangan Allah Ta'ala. Jadi yang bikin undang-undang dan hukum itu nggak boleh manusia, secara individual maupun sosial. Kemudian tidak boleh seorang pun yang membuat hukum itu mengajak manusia yang lain untuk mentaatinya. Nah, konsepnya begitu. Ini kalau kita baca-baca literatur yang awal-awal dianggap sebagai mengkonsepkan ini adalah Abul A'la Al-Maududi. Cuma sebetulnya sebelum itu juga ada dari sisi kontennya, walaupun sebutannya tidak begitu populer. Ya, sebutan Al-Hakimiyah ini. Nanti kaitannya dengan istilah tauhid. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu kalau bubuan Saudi. Nah, kalau ini ditambahi Al-Hakimiyah. Nah, sebetulnya Al-Hakimiyah ini masuk ke dalam uluhiyah. Seperti itu. Itu kalau menurut ulama-ulama di sana. Tapi kita tidak akan mempersoalkan istilahnya, mau disebut apapun. Yang akan kita ambil itu adalah maknanya apa, dan kita hukumi maknanya itu. Nah, kemudian konsep ini itu dituduh sebagai konsep yang radikal. Kenapa bisa begitu? Karena ada generalisasi yang keliru. Jadi dengan mengatakan kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, manusia nggak boleh membuat hukum dan undang-undang, kemudian menyuruh, mengajak manusia taat untuk hukum yang dibuat manusia itu kemudian oleh orang-orang yang tidak senang digeneralisir. Artinya kalau mengatakan begitu, maka orang yang berafiliasi atau mendukung hukum selain yang ditetapkan oleh Allah, ia akan dianggap sebagai kafir. Sehingga nanti konsep Al-Hakimiyah ini dilekatkan dengan kelompok, organisasi, atau orang atau siapa saja yang suka mengkafirkan orang lain. Gerakan takfiri. Kaitannya ke situ. Padahal sebetulnya nanti kita lihat konsepnya dan kita lihat bagaimana aplikasinya, apakah betul itu ataukah tidak. Nah, ini yang ingin kita dudukkan di dalam pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini kita masuk ke dalam kitab yang kita bahas pada malam hari ini. Diawali dengan menyebutkan berbagai nas dari Al-Quran. Pertama yang dikutip oleh musannif itu surah Al-An'am ayat 57, di mana Allah mengatakan, Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Dia yang menerangkan kebenaran itu, dan dia pula sebaik-baik pemberi keputusan. Ini Allah katakan dalam surah Al-An'am. Jadi menetapkan hukum haknya Allah Ta'ala. Kemudian di dalam redaksi yang lain Allah katakan, Inil hukmu illa lillah.
keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Memberikan putusan hukum itu hanya milik Allah Ta'ala, haknya Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain dia. Kemudian Allah katakan, Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Dan beberapa ayat dikutip oleh musonif, tidak saya sebutkan semuanya, nanti bisa dibaca di kitabnya. Kemudian musonif menyimpulkan. Yang kesimpulannya sebetulnya sama dengan yang dituduhkan tadi, kurang lebih ya. Fal hakimiyatu min khasaisil uluhiyah. Al-hakimiyah itu adalah salah satu dari kekhususan uluhiyah, ya, ketuhanan Allah Ta'ala. Bal hiya awwalaha. Bahkan ini merupakan hal yang pertama. Yakni dialah yang menetapkan sesuatu. Miliknya Allah Ta'ala. Nanti kalau kita tafsil atau kita kita rinci itu kan ada kaitannya dengan dia yang mengatur alam semesta. Mau menentukan si A ini kena COVID atau tidak. Ketika kena COVID dia akan mati atau sembuh. Ya, si A ini lahir dari siapa? Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terkait dengan ibadah, terkait dengan hukum syariat. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat keputusan. Wala yajuzu li ahadin ayyunazi Allah fiha. Tidak boleh seorang pun untuk menentang Allah dalam hal urusan penetapan hukum ini. Mau mengambil peran Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Faman naza'allaha fiha faqad kafara billahi kufram bawahan. Siapa yang menentang Allah di dalam al-hakimiyah ini, yakni mau merebut haknya Allah, menentukan halal haram misalnya, maka dia telah ingkar kepada Allah ya, dengan kekufuran yang jelas. Sawa'an kana fardan, sama ada apakah dia itu individu, am hizban ataukah partai, am hay'ah ataukah suatu kelompok, am munazzamah ataukah suatu organisasi, am nizaman ataukah dia sebuah sistem, am al-mujtama' kullahu ataukah dia sebuah masyarakat. Intinya kalau menentang Allah dalam sebuah keputusan hukum, maka dia telah ingkar. Ini tidak salah sebetulnya, konsepnya nggak salah. Yang salah itu kemudian orang menginterpretasikan sendiri, ya, interpretasinya keliru, kemudian menuduh orang lain. Ya, itu yang masalah di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan hakikat ini, hakikat yang disebutkan tadi bahwasanya hukum itu hanyalah haknya Allah Ta'ala. Itu dalam banyak ayat, ya, dalam berbagai surah diulang-ulang. Ini untuk apa? Untuk menguatkan. Nah, di satu kesempatan Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah ayat 44. Jelas ini. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, ini kemudian nah itu kan mengkafirkan. Padahal ini Allah Ta'ala mengatakan demikian. Nanti tafsirnya baru kita rincikan, tidak kemudian serampangan. Dan di lain ayat Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau putuskan antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum ayyaftinuka. Hati-hati engkau wahai Muhammad dari mereka itu membuat fitnah ya terhadap engkau am ba'dhi ma anzalallah ilaik. Dari ya sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi yang mau
berhukum, minta keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul disuruh putuskan persoalan mereka itu dengan hukum Allah Ta'ala. Ini Al-Ma'idah 49. Dan ayat-ayat yang lain ya, disebutkan oleh penulis kitab. Kemudian misalnya juga surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabb engkau, mereka itu pada hakikatnya enggak beriman hingga mereka memutuskan perkara ya, menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa saja perkara yang terjadi di antara mereka. Ini kaitannya dengan Zubair bin Awam dengan ada salah seorang Ansor yang berselisih tentang pengairan. Rasul memberi putusan, orang tersebut nggak terima. Maka turun ayat ini. Jadi ini tentang pembagian air. Kemudian tidak didapati adanya haraj, rasa berat terhadap putusan engkau dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, ciri keimanan itu begitu. Kemudian penulis kitab mengatakan, oleh karena inilah maka tidak usah diperhatikan ya, perkataan kasarnya perkataan bodoh di sini ya. Kemudian khianat ya. Bahwasanya orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu enggak boleh adanya pengkafiran kepadanya. Siapapun dia. Kalau sudah bersyahadat nyata muslim. Enggak bisa begitu. Ya. Kemudian berdalil dengan hadis sahih Muslim ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah wa in qaluha aswamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, maka mereka terjaga dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Sehingga dengan hadis ini orang kadang memahami kalau sudah bersyahadat ya muslim. Nggak bisa kafir dia, nggak bisa jatuh kepada kekafiran. Itu disebut oleh musonif ya perkataan-perkataan bodoh. Ya. Saya sekedar membacakan lah, menerjemahkan apa kira-kira yang nggak kasar. Ya, di sini. Itu jelas begitu ya. Kita lihat saja di pembahasan para ulama ya, bab-bab misalnya kayak sholat. Orang walaupun bersyahadat mengingkari kewajiban sholat, itu tidak ada beda ulama bahwasanya itu jatuh kepada kafir. Orang dia bersyahadat ya, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia juga jatuh ke dalam kekafiran. Walaupun dia sholat, sedekah, haji ya. Nah, nanti seperti ini tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Berbeda dengan sekedar tidak melakukannya. Sekedar nggak sholat atau sekedar nggak puasa itu nanti ada ikhtilaf. Apa alasannya kenapa syahadat saja tidak cukup? Ya karena kata musannif, perkataan ini, Rasul ini yang di dalam hadis Sahih Muslim ini sifatnya umum. Umum untuk seluruh manusia. Sementara ini khusus ya. Ada hukum yang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini khusus orang-orang ya para penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan di sini ya. Dengan catatan kalau dia itu raddan ya, menolak. Jadi di dalam makna yang kafir itu siapa? Itu adalah orang yang raddan lil Quran, tidak mau berhukum dan dia menolak Al-Quran. Wajahadan liqaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menolak ya, dalam hatinya itu menolak perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kafirun, maka ini kafir. Ya. Semisal orang yang misalnya menolak ya dengan alasan bahwasanya apa yang layak di dalam zaman onta dan kambing
Hukum-hukum yang itu ada di zaman onta dan kambing itu tidak layak untuk dipakai di dalam zaman sekarang ya, zaman pesawat terbang, zaman adanya rudal, gak cocok. Nah ini hati-hati, ini bisa perkataan kalau sampai ke dalam hati itu menjadikan orangnya kafir. Tidak ada ikhtilaf di situ. Menganggap syariat Allah itu jelek. Atau menganggap hukum-hukum syariat itu hanyalah konsepnya, hukum-hukumnya orang tua Arab yang tidak bisa membaca dan jahil. Nah, perkataan seperti itu mungkin dihadapi oleh penulis kitab ini ya di sana, sehingga ditulis di sini. Ungkapan-ungkapan seperti itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Mujahid ya, dan juga Mujahid, fal ayah amah ala hadza. Ayat ini umum untuk siapa saja, tapi dengan catatan tadi. Kemudian kata Ibnu Mas'ud wal Hasan, hiya amatun fi kulli man lam yahkum bima anzalallahu minal muslimin wal yahud wal kuffar. Ayat ini umum ya, mencakup siapa saja yang nggak mau berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, baik dia orang muslim kah, Yahudi kah, orang kafir kah, ay mu'taqidan zalika mustahilan lahu, yakni bagi orang yang mengiktikadkan itu dan menghalalkan yang Allah haramkan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan ayat tersebut. Adapun orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, meninggalkan hukum Allah, tapi dia masih berpandangan itu nggak boleh, itu termasuk di kalangan orang-orang fasik dari kaum muslimin. Dan urusannya nanti terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah mau nerima tobatnya akan diampuni oleh Allah. Kalau Allah ingin menyiksa ya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal seperti ini. Nah, ini tambahan dari saya, tidak ada di kitab tersebut ya. Jadi poinnya Al-Hakimiyah itu dari sisi konsep nggak ada masalah. Bahwasanya yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti perinciannya ini yang perlu kita hati-hati, jangan kemudian mengatakan sembarangan kufar kafir, enggak begitu. Nah, kita lihat ada juga ya, kalau kita bahas usul fikih ini kan Al-Hakim yang menetapkan hukum itu siapa? Itu bisa dilihat dari dua aspek. Pertama itu bisa Allah Ta'ala ya, yang menetapkan hukumnya sesuatu. Yang kedua itu manusia, yakni dengan akalnya. Sisi apanya yang manusia ini dengan akal itu dari sisi faktanya. Faktanya itu apa? Allah tetapkan satu hukum, manusia memikirkan dengan akalnya menghukumi faktanya. Yang kedua dari sisi kesesuaian ya, dengan fitrah manusia. Ini menyenangkan atau tidak? Ini akal bisa menentukan. Kecenderungan manusia ini senang nggak? Baik dari sisi menurut manusia atau tidak, itu akal bisa menentukan. Sementara yang dimaksud dengan hukum yang kita bahas di awal tadi, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, itu adalah hukum syariat dari sisi apakah itu terpuji dan tercela di dunia, dan apakah nanti ini berhak mendapatkan siksa dari Allah ataukah tidak. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Halal haram ya, mubah makruh dan sebagainya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa babi itu halal haram sementara sapi kok halal? Itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia menghukumi apa? Menghukumi ketika ketemu binatang dihukumi ini babi atau sapi. Bangkai itu haram, itu Allah yang menentukan. Tapi akal manusia nanti bicara ini bangkai atau bukan. Nah, di situ fungsi keduanya ini tetap berlaku. Jangan sampai kita salah dalam memposisikan itu.
Ini sebagai contoh kayak tabarruj. Tabarruj itu kan dilarang. Dalam Al-Qur'an ada wala tabarrujna. Ya tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah wanita-wanita itu bertabarruj. Tabarruj itu dilarang. Tapi tabarruj itu apa faktanya? Siapa yang menentukan? Makanya di apa ini di soal jawab ini dikatakan innal mujtama'a huwa alladzi yurja'u ilaihi hadzat takdir. Yang menentukan ini tabarruj atau bukan itu adalah masyarakat. Menurut masyarakat dia tinggal ini tabarruj enggak? Yang dilarang Allah tabarrujnya, tapi tabarrujnya itu seperti apa masyarakat yang menentukan. Itu contoh. Ya, contoh. Nah, kalau masyarakat berbeda pendapat, ya, yurja'u lil khubara fil maudhu. Maka akan dikembalikan ya siapa di antara masyarakat itu yang dianggap ahli di dalam menentukan ya pakaian wanita ini termasuk tabarruj atau tidak. Itu kembali ke akal. Nah, tambahan lagi nanti ada kalanya tidak semata-mata ini langsung diklaim hukum Allah Ta'ala yang mengingkarinya kafir. Tidak begitu. Ada nanti ranah dilihat dalilnya. Dalil itu ada dua sisi yang bisa diperhatikan. Pertama subutnya, sumbernya itu loh apa? Al-Quran, As-Sunnah. Sunnah ini bagaimana nanti? Ya. Kedua penunjukan maknanya. Dalilnya Al-Quran, tapi maknanya bisa orang memahaminya berbeda. Nah, masing-masing ini, baik sumber maupun penunjukan makna itu ada yang qot'i. Qot'i itu tidak ada perbedaan pendapat, ya pasti maknanya. Ada yang dhonni. Dhonni aja orang, misalnya orang Arab itu ya, memahami beda makna. Maka itu penunjukan maknanya dhonni. Dari sisi maknanya begitu. Dari sisi sumbernya juga sama. Sumbernya ada yang disepakati itu wahyu dari Allah, Al-Quran maupun hadis mutawatir, itu qot'i. Ada yang dhonni, diperselisihkan. Ini hadisnya ini dari Rasul kah? Bukan kah? Ini sahih kah? Dhaif kah? Ya, palsu kah? Nah, itu nanti ada ikhtilaf di situ. Nah, faedahnya apa? Kalau yang sumbernya itu pasti, maknanya juga pasti, nggak ada ikhtilaf di situ, maka hukum yang dihasilkan itu juga qot'i. Disinilah sebetulnya yang tidak ada ijtihad. Ya, mengingkarinya masuk ke dalam kategori kafir tadi. Tapi kalau yang selain ini, baik sumbernya qot'i, kemudian sumbernya qot'i misalnya, tapi maknanya dhonni, ada beda pendapat dalam memaknainya, maka hukumnya juga dhon. Nggak bisa saling mengkafirkan gara-gara beda pendapat di situ. Begitu juga seterusnya. Intinya ada salah satunya yang dhonni, ya nggak bisa kemudian diklaim inilah hukum Allah Ta'ala. Ya, sehingga kalau berbeda maka dia kafir. Nggak bisa begitu. Ini kadang yang tidak difahami sehingga sembarangan ya, sembarangan. Ada orang nggak paham kemudian salah menghukumi orang lain, mengkafirkan orang lain gara-gara ketidakfahamannya. Terus yang diserang itu adalah ide bahwasanya kedaulatan itu ada di tangan Allah. Maksudnya bukan begitu. Yang kedua, ada perkara-perkara yang nggak ada dalilnya. Dalam artian nggak ada dalil itu tidak disebutkan oleh nas syariat secara khusus, tapi masuk dalam hal-hal yang umum. Seperti ngatur lalu lintas, pengarsipan, dan sebagainya. Itu bebas saja manusia. Boleh mereka bikin aturan sendiri kayak aturan lalu lintas dan sebagainya. Itu tidak kemudian dihukumi ini bukan hukum Allah Ta'ala, sehingga kalau dipraktekkan ini bisa kafir. Nah, itu salah jauh, salah kaprah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di akhir saya ingin memberikan satu contoh ya bagaimana kita perlu hati-hati. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya.
Man ataka hinan au arrofan. Barang siapa mendatangi kahin, dukun. Fasaddaqahu bima yakul. Kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya dia telah kafir. Kan gitu. Kalau diterjemahkan letterlek gitu, dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memahami hadis ini, pertama kan sumbernya. Sumbernya ini khobarul ahad. Jadi dhonni, nggak bisa cukup dengan hadis ini mengkafirkan orang, nggak. Yang kedua maknanya. Maknanya apa yang dimaksud dengan hadis ini, itu ada ikhtilaf, juga dhonni. Kata ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan fahadza kufrun. Ini maksudnya adalah kafir la yukhriju anil Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Bal huwa tasydid, tetapi ini adalah sangat keras ancaman dosanya. Jadi hadis yang sudah jelas begini pun itu kadang itu ulama beda pendapat, sehingga perbedaan pendapat itu tidak bisa dihukumi salah satunya kafir. Termasuk misalnya hadis tentang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, faqad kafaro au asyroka, dia telah kafir atau musyrik. Nah itu kan hadisnya jelas. Tapi para ulama memahaminya seperti apa? Itu kembalinya ke sinilah, ke yang saya sebutkan di sini. Sumbernya bagaimana, memaknainya bagaimana. Nah, ketika itu sudah qat'i, ini perkara akidah ya. Akidah itu kan yang ditabani oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu yang sumbernya qat'i, Al-Quran maupun hadis-hadis mutawatir. Ya, kemudian kalau maknanya itu sudah tidak ada ikhtilaf, baru di situ ada istilah nanti yang berbeda pendapat itu kafir. Kalau tidak, ya enggak. Orang misalnya sampai menolak khilafah ya, seperti Al-Asom, itu pun tidak dikafirkan. Karena dia memahaminya apa? Di dalam kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asom itu pendapatnya kan, seandainya manusia itu nggak usah diatur oleh negara, mereka itu aman saja, tidak ada saling menzalimi, maka tidak wajib adanya khilafah atau imamah. Jadi pendapatnya Al-Asom begitu. Itu pun tidak dikafirkan. Terus kalau nggak kafir gimana hukumnya? Ya itu keliru. Imam Al-Qurtubi cuma mengatakan dia itu tuli. Ya, kalau bahasa kita ya dia itu nggak kafir, cuma bodoh aja. Kata Al-Qurtubi itu tuli dari hukum-hukum syariat, nggak ngerti.